saya mulai sadar bahwa olahraga tidak cukup. Cara recovery yang The best mungkin ya, the best. yang terbaik dan termurah. But kalau terlihat saya punya tidur, kualitas tidur saya terganggu, justru saya tahu saya tidak boleh memaksa diri dan forsir. Dan dia bilang, Brian, dunia bodybuilding dari 30 tahun lalu sudah mengetahui kalau mau punya presentasi lemak yang rendah, kita harus menghindari karbohidrat. Oh, kembali lagi bersama saya di Literasi Bugar. Ada Pak Brian di sini. Seperti biasa, beliau adalah narasumber utama kita. By the way, teman-teman, pernah nggak sih Anda melihat seorang lansia yang kesulitan berjalan, harus memakai tongkat, memakai kursi roda, seperti kehilangan kemandirian gitu loh. Tapi saat saya ketemu dengan Pak Brian, dia sangat fit, masih aktifnya luar biasa. Ototnya juga, definisi ototnya juga masih luar biasa untuk usia beliau gitu loh. Makanya hari ini saya akan bertanya, apa sih tipsnya supaya bisa nanti kita menua seperti beliau juga. Selamat pagi Pak Brian. Pagi, Coach. Oke, Nice to meet you. Nice to meet you too. Wah, ini senang banget saya berada di sini. By the way Pak Brian, tentunya Anda pernah melihat ya teman-teman seusia Anda yang usianya ya kurang lebih sama atau bahkan jauh lebih muda. Ya. Tapi kelihatan unfit and mungkin bisa dibilang jauh lebih tua dari Anda padahal lebih muda gitu. Ya. Ada nggak sih yang seperti itu Pak Brian? Oh iya. Banyak ya. Yang jelas kita dilahir dengan muka seperti orang tua kita. Oke. Kita kalau udah lanjut usia ataupun mendekati tua, kita akan mempunyai muka seperti habits kita. Jadi habits kita yang akan menentukan gimana kita tampil saat kita udah jadi lansia. Oke, jadi sebenarnya walaupun genetically kita sudah ada tampangnya beginilah ya, tapi yang menentukan banget itu sebenarnya gaya hidup kita. Betul. Oke. Gaya hidup. Gaya hidup ya. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan di awal, apa sih yang Anda lakukan Pak Brian sampai bisa tetap bugar di usia saat ini loh? Karena menurut saya jarang sekali. Mungkin 1:1000 kali yang sebugar Anda itu. Thank you. What did you do, sir? Yeah. So perjalanan fitness saya, perjalanan pola hidup saya, Usianya berapa sekarang dulu? 67. 67, luar biasa teman-teman. Seperti 50 masih. Thank you. Oke, boleh dijelaskan perjalanan? So, perjalanan fitness saya atau perjalanan pola hidup saya mulai aja dengan olahraga. Saat saya usia 20-an, segala sesuatu saya bisa tergantung dengan fitness saya. Saya lari setiap hari, saya latihan beban setiap hari, dan saya merasa itu akan cukup buat saya, dan memang di usia 20-an memang cukup. Saya tidak memperhatikan pola tidur, saya tidak memperhatikan berapa lama saya duduk, saya tidak memperhatikan makanan, saya makan apa aja. Tetapi udah masuk ke decade ketiga, 30-an, saya mulai sadar bahwa olahraga tidak cukup. Bahwa kita harus ada pola hidup lain menyangkut tidur, menyangkut makanan dan hal-hal lain. Wait, sir. Usia Anda 30 itu masih tahun 80 atau mungkin early 90? Ya, tahun 80-an, 90. Realisasi sampai sadar bahwa exercise is not enough. Ya. Dengan keterbatasan informasi. Ya. How? Bagaimana? Iya, mungkin saya saat itu, waktu saya sekolah di Amerika Serikat tahun 70-an, awal 80, kita hanya fokus kepada fitness, memang salah. Dan gerakan aerobik di Amerika Serikat, gerakan latihan jasmani, semua lebih fokus ke
bergerak. Oh, hanya Angkat. iya. Tidak disinggung soal makan, Teknik. tidak disinggung soal tidur, tetapi semakin saya lanjut usia, udah mulai usia 30-an ke atas, saya mulai membaca banyak hal tentang betapa pentingnya hal-hal selain fitness. Malah orang yang rajin fitness bisa serangan jantung, bisa meninggal dunia, tetapi itu kalau memperhatikan kesalahannya di mana ya. Gaya hidupnya ya. Betul, hal-hal lain. Tapi yang masih saya penasaran, kalau zaman sekarang, generasi sekarang, seperti overloaded information, like you can Google everything. Itu kan informasi bagaimana saya memperbaiki pola makan saya itu kan ada, Pak. Ya. Saya aja merasa di 90-an dan 2000-an, itu tuh sulit sekali mencari informasi terutama yang valid, yang reliable. Betul. Dari mana Anda mendapatkan informasi sebelumnya, Pak? Di tahun 70-80-an itu kan very limited. Iya. Dari mana, Pak? Buku kah? Atau dari mentor kah? Mungkin karena saya senang baca dan senang belajar dan selalu haus untuk menambah ilmu, dan saya sering mengikuti seminar-seminar di luar negeri seperti IRSA Show dan fitness lain. Saya bisa menambah ilmu, dan memang waktu itu ilmu itu baru mulai keluar. Jadi memang Anda proactive looking for the information. Yes. Nah, tapi di saat ini overloaded information nggak bergerak, Pak. Nah, ini kan yang terjadi di lapangan nih. Informasi tentang gaya hidup sehat, you can Google it. Yeah. You can search, you can ask anyone, bahkan orang-orang di sekitar kita juga udah tahu cara hidup sehat. Yeah. Tapi kenapa masih banyak lansia, mungkin Anda tahu jawabannya, lansia yang takut dengan latihan beban misalnya. Iya. Nah kan Pak Brian pernah bilang jangan cari keringat ya. Iya, jangan hanya cari keringat, harus mencari otot. Waduh, otot dicari itu teman-teman. Ya, itu penting sekali. Walaupun sudah usia lansia ya, maksudnya sudah di atas 55 tahun ya kalau masuk lansia itu. Ya, so semakin kita tua semakin penting. Jadi saya berani bilang justru lansia lebih penting mereka berolahraga daripada anak muda. Tentu saja kebiasaan hidup harus dimulai dari Sejak kecil. muda ya. Ya, tetapi kalau tidak, jangan pernah merasa it's too late. Oke. Jangan pernah merasa saya belum Terlambat. bisa, atau saya terlambat. Lebih baik angkat tangan aja, dan kita harus bisa merangkul habits baru. But kalau balik ke pertanyaan Coach Jansen, knowledge does not lead to behavior. Ilmu, pengetahuan itu tidak akan langsung bisa membuat orang merubah kebiasaan hidup. Contoh aja, berapa tahun kita tahu rokok itu sangat berbahaya dan membunuh. Ya, but orang untuk berhenti merokok susahnya setengah mati. Lagi pula soal pola makan, kita boleh bilang nasi harus dibatasi, martabak harus dihindari dan lain-lain, but untuk melakukannya itu beda lagi. Tantangan yang berbeda. Walaupun sudah tahu ini berbahaya, ini nggak boleh banyak, itu harus banyak, tapi nggak dijalankan gitu ya. Iya, betul. Apa yang Anda rasakan dengan memiliki tubuh yang bugar di usia 60 lebih ini, Pak? Oh, saya tidak bisa membayangi hidup Tidak bisa terbayangkan. tanpa semangat dan energi yang penuh, tanpa tidur berkualitas, tanpa saya sanggup bisa naik tangga, naik tangga, bisa mendaki gunung, bisa jalan kaki dari Permata Hijau sampai Monas, tidak ada masalah. Saya tidak bisa membayangi hidup tanpa bugar ya. Kalau kita sudah terbiasa merasa sehat dan bugar, kalau satu saat kita It's tidak, very addicting ya, Pak ya. itu sekali. Iya. Ya, healthy addiction. Healthy addiction. Itu teman-teman, healthy addiction ya. Pecandu sehat. Oke, kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. What did you do, sir? I mean, food-wise, nutrition-wise, and then rest, exercise, Ya,
versi Anda dulu nih. Apa aja yang Anda dari olahraga dulu deh. Dari olahraga seminggu harus berapa kali? Apa yang Anda lakukan, Pak? Ya, so saya dari high intensity, high impact olahraga. Masih melakukan high intensity. Waktu saya masih muda, Oh, oke. di tahun saya antara saya umur 20 sampai umur 50, saya masih melakukan high intensity dan high impact olahraga. Tetapi itu bisa boleh saya bilang A bit risky mungkin. ya bisa kena batunya. Dan batunya adalah perkapuran dan arthritis in my feet yang membuat saya nyut-nyutan di kaki sampai tidak begitu nyaman untuk lari lagi. Oh, dulu pernah high intensity, high impact. Kebanyakan. Waktu itu sepatu yang berkualitas tidak ada benar. dan saya tidak ada ilmu bahwa kita tidak boleh Progression. yang terlalu banyak tubuh Iya. But sekarang saya lebih sadar menggunakan sepatu yang benar dan olahraga yang selalu dulu saya high intensity saya ganti ke no impact or low impact and Contohnya seperti apa? lower intensity. Jadi sepeda itu menjadi andal selain lari dan jalan kaki sepeda. But nowadays, Aman air sekali. population, Ya. outdoor. Oh iya, sayang sekali di Jakarta saat ini. Waduh, very bad. Risiko besar. Tapi kalau misalnya kita menggunakan light treadmill, and then seperti spinning bike, Ya. atau yang saat ini yang lagi populer itu apa tuh saya lupa, yang ada displaynya, Anda bisa sepedaan di Monas lagi di Paris, di Rome, Ya. itu bagaimana Pak? Maksudnya itu cukup membantu ya? Oh, luar biasa. Dan saya senang sekali Coach Jansen sudah mengutarakan hal ini. Ini penting sekali. Betapa banyak buruk-buruknya dari teknologi yang merusak orang. Iya. Tetapi teknologi masuk ke fitness itu membuat fitness jauh lebih enak dimakan. Jadi coba kita membandingkan Dijalankan, olahraga dengan olahraga harus dibandingkan dengan makanan. Kalau makanan itu tidak enak, atau kalau setiap hari kita makan yang itu aja, lama-lama terjadinya apa? Kita bosan dan tidak akan taat. Tetapi dengan teknologi baru, kita bisa sambil olahraga, bisa nonton Netflix, Alright. YouTube, Iya. Benar Pak, benar. TV, apapun hiburan, Iya. podcast, Iya. video. Oh, it makes fitness fun. Ya fun and lebih apa ya? We are looking forward to do it. Gitu. Yes. Dan seperti tadi pagi, saya ada Zoom meeting yang Sambil penting olahraga. sekali yang saya tidak bisa batalkan, tetapi saya mau olahraga sedemikian rupa saya bisa mengakalin di treadmill saya, bisa dipasang smartphone dan saya bisa Zoom meeting sambil olahraga. Sambil olahraga. Wow, ini Jadi teman-teman. betul-betul dwi-fungsi. Jadi benar-benar no excuse. Oh, I have a meeting. I don't have time gitu. Itu sebenarnya dengan kemajuan teknologi sebenarnya teratasi ya. Yes. Wah, luar biasa. Berarti tipsnya adalah no excuse ke diri sendiri. Dan kemajuan teknologi itu membuat Pak Brian itu bisa berolahraga bahkan sambil meeting penting teman-teman. Yeah. Jadi Anda bisa lakukan itu di rumah kalau misalnya Anda, I don't have time. Pokoknya listen to Pak Brian. Pak Brian sudah usianya hampir 70 tahun, dia masih menyempatkan olahraga. Seminggu berapa kali olahraga Pak? Saya hampir setiap hari melakukan sesuatu, but yang sekarang kita sadar bahwa recovery, pemulihan itu penting sekali. Oh, very. Jadi saya sering kali workout saya adalah sauna workout. Gimana tuh maksudnya? Saya orang heran kalau saya bilang sauna workout karena tidak masuk akal. But sebenarnya sauna itu merupakan semacam workout untuk recovery yang mana proses berkeringat habis-habisan akan detox Betul. tubuh kita dari hal-hal yang tidak sehat, toksin-toksin akan keluar dalam keringat kita. Betul. Dan itu mempercepat pemulihan dari olahraga yang ada. Dan selain sauna, saya... Mungkin bisa disebut dengan active recovery kali ya Pak? Yes, active recovery. Yeah, walking and using massage gun and foam roller. Begitu-begituan itu penting sekali. Penting ya Pak ya. Jadi maksudnya Pak Brian itu teman-teman, even though dia aktif setiap hari bergerak, tapi dia tidak melupakan pentingnya recovery. So
Contohnya seperti tadi ada sauna, infrared sauna ya Pak ya. Kemudian ada foam roller, kemudian ada massage juga, massage gun juga ada ya Pak ya. Sekarang kan saya lihat Theragun salah satunya itu. Itu kan lumayan membantu untuk mengatasin pegal-pegal gitu loh ya. Betul sekali. Itu untuk exercise almost every day. How about rest? Oh, rest. Kan saya dengar Anda tidur itu nggak lewat dari jam 9 loh. Kayak jam 9 tuh diketawain sama pintu katanya kalau anak muda. Iya. Gimana tuh, Pak? Diketawain sama pintu. Dulu saya malu sama pintu karena saya dulu senang dugem dan pulang pagi ya namanya malu sama pintu. Ya, but itu chapter itu udah tutup buku. But tidur itu sangat penting dan justru kualitas tidur adalah cara recovery yang The best mungkin ya, the best. yang terbaik dan termurah. It's free. Yeah, free. Asal kita akalin ruangan tidur harus gelap, harus dingin, harus Nyaman lah ya. nyaman dan sepi, tidak ada berisik-berisik. Dan terakhir harus ada kita melarang kita masuk dengan smartphone. Oke. Karena smartphone dirancang akan mengganggu Benar. Itu menjadi tantangan saya saat ini. Iya. I think not only you, sir. I mean, most of us. Saya yakin teman-teman pendengar juga punya masalah yang sama. Kayak ada keinginan untuk checking message, kemudian ada checking Instagram lah, apa gitu. Itu mengganggu tidur. Kalau untuk tidur sendiri, durasi yang Anda sarankan, yang Anda jalanin saat ini berapa jam? Oh, minimal 6 jam. Kalau tidak ada 6 jam yang berkualitas, itu terbukti sekali merugikan performance. Productivity ya Pak? Ya, kemajuan dalam otot, dalam kehilangan lemak, semua akan terganggu kalau kita tidak dapat minimum 6, kalau bisa 7, kalau optimal 8. What did you do? I mean, seperti kita juga kan kita nggak mungkin setiap hari tidurnya berkualitas. There are times yang uring-uringan, we only have get like 3-4 hours in a night. Itu kalau misalnya kurang tidur itu, apakah Anda ada tidur siang kah atau bagaimana? Well, I guess kalau saya boleh promosi sedikit, Boleh. sekarang ada Oh, it's namanya your podcaster. activity tracker yang merek Polar yang kami jual. Oke. Polar Activity Tracker, dan Polar Activity Tracker setiap hari akan mengukur berapa langkah yang saya jalan, kualitas tidur saya, dan juga heart rate dan calories yang saya membakar. So ini menjadi semacam coach di tangan saya yang akan Digital memberikan semangat. Kalau saya mencapai target, saya merasa saya accomplishing something. Tapi kalau kurang, saya tahu the next day I have to do a little bit more. But kalau terlihat saya punya tidur, kualitas tidur saya terganggu, justru saya tahu saya tidak boleh memaksa diri dan forsir dalam olahraga. Jadi ini menjadi rem juga buat saya. Seperti yang Anda bilang tadi, teknologi itu sudah masuk ke fitness. Yeah. Itu sangat helpful sekali. Yes, Contohnya ini. yes, absolutely. Oke. Dan- Jadi kalau sudah ada red flag lah misalnya, I think you should slow down today. Jadi itu Anda slow down juga gitu. Betul sekali. Ya, dan saya memohon dan harapan saya besar sekali bahwa dunia coaches dan industri coaching dan semua asosiasi kebugaran seperti APKI dan lain-lain akan melengkapi coaches dengan ilmu ini supaya mereka bisa menasihati kliennya bukan hanya tentang hal-hal yang dilakukan di dalam fitness center, but hal-hal yang berlaku 24/7. Teknologi. 24 hours a day, 7 days a week. Iya. Soalnya seperti yang kan kemarin waktu Mr. Gavin datang ke Indonesia yang Australia, Yeah. dia juga bilang bahwa salah satu cara untuk mengetahui status kesehatan dari klien kita through fitness tracker atau wearable device itu. Yes. Ya wah luar biasa sih. Dan satu lagi, tracker itu They cannot lie. di-download, and then itu ada di komputer, dan kalau coach We can share the information. ya, coach bisa cek. Jadi saya bisa cek Jansen. Kok Jansen hari ini tidak Saya nggak bisa kurang bohong. bergerak? Ya. Saya tadi jalannya 10.000, tahunnya 1.000 gitu. Ya. I cannot lie to my Yeah. coach. Ya, Okay. so intinya tidak semua teknologi jelek, malah banyak sekali yang menolong kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya lah ya. Oke, itu untuk hal yang kedua, rest. Yang ketiga adalah nutrition. Ya,
What do you think about nutrition? Yeah, so saya mungkin pertama kali, ini menarik sekali. Saya waktu itu usia 30 tahun. Yeah. Dan mungkin pertama kali saya ajak pakar kebugaran jasmani, pakar bodybuilding yang namanya Bapak Ade Ray untuk makan siang. Waktu itu kita makan siang sushi Okay. di restoran yang berkualitas di Jakarta, Hilton Hotel. Saat itu saya melihat beliau, dia memisahkan daging dari nasinya. Nasi tidak dimakan, hanya dagingnya. Alright. Dan saya tanya, kenapa Pak Ade dan melakukan hal ini? Dan dia bilang, Brian, dunia bodybuilding dari 30 tahun lalu sudah mengetahui kalau mau punya presentasi lemak yang rendah, kita harus menghindari karbohidrat. Oh, that time mungkin Ya, karena kita mesti fokus ke protein. Jadi banyak hal yang tidak benar di dunia bodybuilding, but banyak hal yang benar, dan saya dapat hikmah pelajaran dari Coach Ade Ray bahwa carbohydrates harus kita membatasi Batasi ya. dan harus selalu sadar Oke, kalau oke, kita oke, mau oke. bentuk tubuh yang baik. Soalnya kalau kita lihat kan sebenarnya fungsi dari karbohidrat itu adalah sumber energi. Ya. Dan kebanyakan di masyarakat itu kan cukup sedenter. Ya. Di mana nasi campur mie, kemudian minumnya es teh manis, jadi carbs after carbs after carbs. Mungkin itu yang membuat karbohidrat jadinya kayaknya enemy of public gitu ya. Ya, itu menjadi salah satu penyebab kegemukan adalah kebanyakan karbohidrat dan ya tanpa saya menggantikan fokus dari saya, kebetulan Amerika Serikat pemerintahnya terlibat dalam masalah ini yang mana tahun 70-an dan tahun 80-an mereka keliru dan merekomendasikan rakyat Amerika untuk menambah carbs dan kurangi lemak. Iya, low fat. Dan ternyata salah. Well, itu part of the history of fitness industry juga sih. Ya. Oke, last lesson untuk para pendengar ini. Pak, bagaimana tipsnya supaya untuk teman-teman seusia Anda yang sudah unfit, tapi kepengen memulai latihan kekuatan? Ya. Ada tipsnya nggak? Ya. Cari seorang coach yang andal. Oke. Ya, seorang coach akan bisa menjelaskan semuanya dengan baik dan mungkin ada teknologi like an app yang bisa menolong juga, but menurut saya, menurut hemat saya, the best is a good coach. A good coach will understand you, will change your life, ya. Yeah, it's all about technique. Kita salah sedikit bisa cedera. Iya. Kalau hanya jalan kaki atau sepeda, tidak terlalu mementingkan coach, tetapi khususnya untuk Strength training. latihan beban harus menggunakan coach. Tidak rugi, tidak akan menyesal. It's an investment. Ya, memilih coach yang baik yang direkomendasikan oleh teman-teman yang Anda percaya. Iya. Dan yang punya sertifikat. Iya. Thank you. Sama Prima Fit Academy juga. Wow, itu input yang bagus banget. Itu teman-teman, mungkin saya conclusionkan, saya summary ya, bahwa seperti Pak Brian ini, dia sudah memulai hidup sehat itu dari usia 20-30-an. Tapi sampai detik ini beliau masih terus belajar. Karena apa yang benar dulu ternyata salah saat ini gitu. Jadi kita juga nggak boleh terlalu close minded, kita harus benar-benar update terus. Kemudian dari sisi food tadi kita dijelaskan bahwa kalau energi itu terutama karbohidrat harus diperhatikan. Kalau misalnya sedenter jangan banyak-banyak karbohidratnya teman-teman. Kalau exercise yang penting justru yang saya garis bawahi dari Pak Brian tadi menjelaskan bukan exercise-nya tapi recovery-nya. Karena recovery itu sangat penting di mana kita bisa pemulihan dari jaringan otot, kemudian membuat physically and mentally kita lebih baik ya Pak ya, dan akan mendukung kita punya productivity. Oke, pesan terakhir ada, kira-kira ada? Ya, mungkin sekali lagi jangan hanya cari keringat, harus cari otot. Semua lansia kalau udah di kepala 50 akan hilang 1% otot setiap tahun. Kalau dia tidak melakukan strength training. Iya. Jadi jangan bilang saya cari keringat aja gitu, jangan ya Pak. Iya, kita mesti melatih otot dan jangan heran latihan beban belum tentu kita berkeringat seperti cardio. Tetapi
The benefit. The benefit is luar biasa. Otot kita adalah organ longevity. Panjang usia itu datang dari jumlah otot di tubuh kita. So jangan pernah meremehkan betapa pentingnya punya otot di tubuh. Wow, luar biasa. Thank you, Pak Brian. Ini episode perlu banget buat teman-teman share ke ayahnya, ibunya, kakek maupun neneknya. Bahkan untuk kita sendiri, karena pada dasarnya semua manusia akan menua. Jadi mudah-mudahan apa yang di-share oleh Pak Brian, Anda juga bisa dapatkan hikmahnya dan bisa sebugar Pak Brian di usia 60 tahun ke atas kalau kita diberikan umur yang panjang. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat.